Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin? Ya, biasa. Bang Samil, ayo silakan. Ya, terima kasih Samil. Oke, setelah kita berdoa, langkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Sebelum menyanyikan, nanti audien atau siswa-siswi segera berdiri. Ya, dinyanyikan oleh saudari Tania. Silakan Tania. Baik, aba-aba dari sini ya. Untuk Indonesia
Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, reali makhluk satunya, bahari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sekali lagi. Suaranya lebih keras lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Selanjutnya melapaskan asas-asas negara kesatuan yaitu Pancasila. Siapa yang mau berani maju? Ayo, silakan. Tapi yang keras suaranya, yang lain mengikuti. Ya, silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Rakyat. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih kembali ke tempat. Yang lain boleh duduk kembali. Oke. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nah, siapa? Ajang sama siapa temennya? Ada berapa orang tidak hadir? Hanya Ajang aja. Nah, Ajang. Siapa lagi? Ajang aja. Ya, semoga yang tidak hadir besok bisa hadir kembali, atau yang sedang sakit semoga besok bisa mengikuti, bisa sembuh atau bisa mengikuti belajar kembali dengan kita. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita
ice break dulu ya, ice breaking. Ya, bisa lihat di layar. Tepuk 1 apa? Yes. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 oke. Oke, udah hafal ya berarti ya. Ya, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, selanjutnya ada tepuk fokus ya. Yang pertama, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, siap sudah ya? Oke, selanjutnya. Hewan apa yang suka menggigit dan membuat gatal? Ayo silakan. Ajam, siapa? Apa? Hewan apa? Nyamuk. Ada lagi? Ayo, Jiji. Ulat bulu. Ada lagi dah itu. Semut. Apa lagi? Semut juga. Ada lagi siapa? Yang membuat gatal? Ah? Semut bako. Apa lagi, Ji? Kutu. Kutu menggigit. Gatal ya? Semut rangrang. Ada lagi? Semut api, ya betul semua. Dia itu hewan yang membuat gatal dan sakit kalau sedang menggigit. Nah, selanjutnya hewan apa yang mempunyai sayap yang sangat indah? Ya, satu dulu apa? Kupu-kupu. Apa lagi? Ayam merak. Merak. Apa lagi? Burung phoenix. Apa? Hah? Burung garuda. Sayapnya sangat indah ya. Ya, karena kalau di Indonesia juga dibilang sebagai simbol-simbol asas negara kesatuan. Ya, boleh. Siapa lagi? Burung elang. Burung elang. Sayapnya ya, boleh. Ya, elang Jawa ya, yang ada di Sleman ya. Ya, karena ikut supporter itu ya. Nah, semua yang ada termasuk hewan yang sempurna itu kupu-kupu, ayam merak, lalu tadi burung phoenix, yang lebih identik itu kupu-kupu dan burung ayam merak. Kalau kupu-kupu dia kanan kiri sayapnya terkadang ada apa? Motif ornamen atau ya corak. Nah, ya punya tekstur sendiri sama kayak ayam merak. Kalau ayam merak tuh kalau lagi apa berkembang tuh sayapnya ya kan melebar kayak gini kayak kipas. Bagus banget tuh, ada matanya ya warna biru hijau merah oranye. Nah, itu juga sering dipakai oleh seni-seni budaya seperti reok Ponorogo tuh pakai itu tuh bulu-bulu ayam merak. Nah, itu juga sangat indah dan harus lebih dilestarikan lagi. Nah, bagaimana siklus hidup kupu-kupu? Ayo, siapa kamu namanya? Firja. Apa siklus kupu-kupu itu? Telur, ulat, empom-pom, kupu-kupu. Benar? Ada ingin lagi? Mau nambahin siapa? Siklus kupu-kupu apa Jam? Kupu-kupu dewasa. Ya betul, ditambahin sama kupu-kupu dewasa. Oke. Untuk apa kita belajar? Tujuan kita untuk memahami atau menjelaskan tentang proses metamorfosis pada hewan. Ya, kita tujuan belajar pada hari ini itu harus mampu memahami dan menjelaskan proses metamorfosis pada hewan. Yang kedua itu dapat membuat bagan atau menggambarkan tahapan metamorfosis hewan. Dan terakhir itu mengembangkan kemampuan dalam bekerja sama tim dengan kelompok kreativitas melalui pembuatan bagan metamorfosis nanti. Oke, sebelumnya kita saksikan dulu video tersebut. Hai teman pintar, hari ini Ipo, Lula, dan Gol berlibur ke kampung halaman nenek Ocek. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat. Aduh, ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka.
Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bob. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir, lalu bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bang, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bob. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bob, kalau soal makanan paling cepat ya? Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan! Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bob. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, benar banget, Bang. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tubuh. Nah, selama masa diam ini loh, Bob, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompongnya, Nek. Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengeruk dan menjadi katak dewasa yang bernapas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe,
Maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyam nyam nyam. Enak. Oke, tadi sudah melihat dari apa? Video metamorfosis dan yang tidak metamorfosis atau yang tidak sempurna maupun yang sempurna. Nah, apa yang menyebabkan kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna? Apa Ajam? Karena dengan tahap menjadi kepompong lalu jadi kupu-kupu. Ada yang ingin mendapatkan lagi? Apa? Mempunyai cara melahirkan 4 cara melahirkan. Pertama, telur, telur, ulat, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya. Tepuk tangan dulu buat Ajam dan Samil ya. Oke, baik. Sekarang, mengapa belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Ayo, silakan, Mbak Aurel. karena belalang sama dengan hidupnya. Ya, betul. Tepuk tangan buat Aurel. Ya. Ada lagi perempuan yang ingin menambahkan? Ada? Ada? Oke, silakan. Karena belalang tidak melewati tahap dari Karena belalang tidak melewati tahap dari kepompong ya. Ya, itu juga mengalami tidak sempurna. Oke, selanjutnya. Nah, siklus hidup hewan pertama dibagi 2 nih. Pertama yaitu tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis ya. Apa itu siklus hidup hewan? Siklus hidup merupakan seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Apa? Siklus hidup adalah merupakan seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Ya. Tahapan makhluk hidup nggak hanya tahapan di hewan saja, manusia, tumbuhan, itu melalui siklus dari siklus hidup juga, perubahan atau lama masa hidupnya. Nah, selanjutnya, siklus hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis dan siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Wah, kita lihat. Siapa yang mau baca? saya Oke, siapa? Ayo Medina baca. Silakan. ayam berkembang biak dengan bertelur. Telur ayam Kami dianami oleh induknya. selama 21 hari. Hmm. Di dalam telur terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan secara terus-menerus. Kelamaan, telur tersebut akan menetas, mengeluarkan anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam akan tumbuh, bulu halus pun akan menjadi tebal seperti induknya. Anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Ya, kasih tepuk tangan buat Medina yang sudah baca ya. Karena Medina ini agak kurang terang ya. Ya, nanti kalau misalnya ini lihat, perhatikan di ilustrasi dari gambarnya itu udah sangat jelas. Indukan ayam, telur, ya, menetas, anak ayam sampai ayam dewasa. Nah, itu. Dan ayam berkembang itu dierami selama berapa lama? 21 hari. 21 hari itu. Ayam kita nyeplok telur berapa hari? Ada hari apa menit? Menit, cepet ya. Pada proses siklus ayam bertelur aja berapa? 21 jadi telur ya kan, giliran dimakan oleh manusia tinggal hitungan menit habis. Kadang-kadang sambil bisa 2 ya. 4 tuh ya kan. Iya ya, karena biar banyak protein dari ayam, apalagi ayam kampung ya kan.
Nah, itu lebih bagus biar kuat main bola, main futsal biar makin kuat lagi. Selanjutnya ya. Siapa yang baca? Ya Firja, silakan baca yang kencang. Beberapa hewan bertelur tetapi berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Misalnya apa? Misalnya kucing bayi. Kucing berada perut induknya selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian anak kucing lahir tetapi belum dapat bergerak dengan lincah dan makan sendiri. Dari lahir sampai dewasa tubuh kucing tidak mengalami perubahan bentuk tetapi hanya ukuran tubuhnya yang berubah. Oke, terima kasih buat Firja ya. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang yang tanpa metamorfosis yaitu hewannya kucing. Ya, kucing tidak bertelur tapi melahirkan. Dia berkembang biak secara beranak, melahirkan. Bayi kucing berada di dalam perut induknya selama lebih dari 3 bulan. Tuh, kemudian anak kucing lahir tetapi belum dapat bergerak dengan lincah, maka dengan sendirinya dari lahir sampai dewasa. Nah, biasanya kucing melahirkan itu berapa banyak anaknya tuh? 4, 5 ya, lebih ya. Paling banyak berapa biasanya? 10 ada, tapi kemungkinan bisa nggak hidup ya. Ada yang hidup, ada yang mati ya. Tuh dari kucing selama 3 bulan tuh kucing bisa sebanyak itu anaknya tuh mengandung ya. Nah, mengalami perubahan tetapi hanya ukurannya saja tubuhnya yang berubah. Ya, perubahan kucing ya kan. Kayak kucing-kucing yang sering di itu apa? Di yang mahal tuh sering kontes, kucing apa namanya? Persia ya, Anggora gitu ya. Versi apa tuh? Persia ya kan. Itu kan kalau beli dari apa atau miara dari kecil, nah itu sama gedenya bentuk coraknya. Apalagi dari miara dari bayi tuh coraknya, mau ngeliatin corak keluar misalnya ada hitam putih, blue white atau abu-abu. Sekarang kucing tuh lagi musim yang berwarna abu-abu ya. Oke. Ya, biasa perhatikan ke depan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, masih siap belajar ya? Oke, selanjutnya siklus hidup dengan metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna ya. Yang pertama, tidak sempurna adalah bentuk hewan yang tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Contohnya hewan yang mengalami metamorfosis adalah belalang dan kecoa. Tahapan pada metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, ninfa, dewasa. Apa? Metamorfosis tidak sempurna itu telur, ninfa, dewasa. Itu tahapannya ada berapa siklus tuh? Ada berapa itu? 3 ya, bedanya ada 3 tuh kalau yang tidak sempurna. Kalau yang siklus hidup belalang merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Metamorfosis belalang tergolong jenis metamorfosis tidak sempurna karena belalang tidak mengalami tahapan pupa atau kepompong. Tadi udah dikasih sama Azam kalau dia tidak ada kepompongnya atau siklusnya tidak ada kepompong. Belalang sama seperti juga hewan kecoa. Metamorfosis hanya melalui 3 tahapan yaitu telur, ninfa atau belalang muda dan belalang dewasa. Metamorfosis belalang diawali dengan tahapan telur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 100 sampai 300 telur. Tersebut kemudian diletakkan berbagai tempat. Nah, belalang betina seperti di dedaunan, telur tersebut kemudian menetas menjadi ninfa atau bayi belalang dan belum memiliki sayap. Nah, ini nih yang sangat uniknya dari belalang itu, udah lahir belum ada memiliki sayap.
tapi ninfanya kemudian mengalami perubahan atau pergantian kulit selama 4 kali. Kulitnya pergantiannya aja 4 kali tuh ya, sehingga menjadi belalang muda, akhirnya menjadi belalang dewasa yang Nah, itu perubahannya beda dengan siklus yang hewan lain yang metamorfosis sempurna. Nah, ini lawan dari tidak sempurnanya. Yang sekarang yang sempurna, siklus hidup hewan metamorfosis sempurna, proses perubahan bentuk dari kecil hingga dewasa, yaitu hewannya adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Nah, kalau kategori ini disebut apa nih? Kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak kategori serangga, amfibi, apa-apa? Hah? Serangga apa-apa? Serangga. Kalau katak amfibi, berarti dia tahapan metamorfosis sempurna ya. Yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Kalau larva apa larva? Larva bukan larva yang gunung meletus ya, beda ini. Apa? Nah iya, kalau di kupu-kupu ulat. Kalau di kecoa apa? Kecoa? Hah? Kok kecoa ninfa? Kalau di katak apa di katak tadi? Ada proses berudu. Nah, betul. Ya, kalau di katak itu berudu. Jadi telur, larva, pupa, dan dewasa. Tahapan ini semua sudah ada di siklus hidup metamorfosis yang sempurna, memiliki pertumbuhan dari ulat dengan kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu ini mengalami 4 tahap tadi kan. Telur, apalagi? Ulat, larva, pupa, dan kupu-kupu. Proses metamorfosis kupu-kupu diawali dengan tahap itu biasanya menempel di mana dia? Di dedaunan atau di permukaan daun. Ada gak di pinggir-pinggiran batang daun gitu? Biasanya. Biasanya dia ada di daunan, nempel dia, karena nggak mungkin dia di pinggir-pinggiran daun, karena bisa dimakan oleh hewan serangga lain. Nah, makanya di ujung daun atau di baliknya biasanya malah laba-laba dia ya, versusnya tuh ya, menempel di permukaan, kemudian menetas menjadi ulat. Ulat akan memakan dedaunan selama beberapa hari. Lama kelamaan ulat akan tumbuh menjadi besar, berhenti sampai makan tuh, berhenti makan puasa artinya ya, saking kekenyangannya dia makan selama setelah 15 sampai 20 hari itu udah paling maksimal. Ulat menjadi apa akhirnya? Ulat menjadi kepompong dulu. Nah, menggantung di ranting tuh kan, menggantung di ranting di pohon. Jika waktunya sudah cukup, kupu-kupu keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu dewasa ya. Nah, kalau kalian lihat proses metamorfosis siklus kupu-kupu, kalian bisa lihat di taman-taman satwa yang ada menyediakan taman kupu-kupu. Kayak di Ragunan, di Taman Mini, di Ancol ada ya. Nanti kalian lihat proses saat dia berubah jadi kupu-kupu. Sangat seru kalau lihat perubahannya lebih dekat. Kayak kita menunggu adik kita lahir gitu kan. Adik kita nih punya adik lagi lahir nih dari ibu kita. Nah, ibaratnya seperti itu tuh. Senang banget. Jadi apalagi dari telur, dari prosesnya itu dari awal kalian tahu nih. Ntar kamu ke sana meneliti gitu kan, lihat lagi sampai dia terbang menjadi kupu-kupu. Jadi terbangnya di situ aja, karena kayak APRI itu ditutup atasnya. Nah, itu biasanya udah dilabelin. Dulu Bapak lihat di puncak pernah ada tuh harapan kupu-kupu. Nah, setelah ini baiknya kita berkumpul secara berkelompok. Nah, setelah berkelompok, kalian nanti membawa guntingnya diletakkan, bawa alat-alat, karton, dan urutannya dari siklus yang tadi kita bahas. Kalian nanti membubagan dari siklus yang metamorfosis sempurna dan tidak
sempurna. Oke, sudah di bawah semuanya? Sudah, oke. Dibuka kartunya. Ya, kartunya satu-satu ya. Kerja sama tim. Ya, silakan. Ya, sampahnya jangan lupa dikumpulkan. Sampahnya dikumpulkan. Udah? Oke. Ya, sampahnya dikumpulkan, dilebarkan dulu kartonnya. Bukunya boleh ditaruh di lacinya dulu biar enggak ini. Ya, buku dan buku itunya ini diluruskan, ya. Dibentangkan, diluruskan. Nah, diluruskan, dilipat dari belakang. Caranya bisa kan? Biar lurus. Nah, dilebarin dulu, lebarin, ayo sambil bantu temennya yang laki-laki. Nah, dilipat, dibantu, ayo sama. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalian sudah membawa gunting, lem dengan sesuai arahan yang Bapak kemarin bilang. Nah, sekarang kalian membentangkan apa namanya, karton. Nah, lalu nanti Bapak kasih arahannya seperti ini ya. Ini kan tadi tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ini ada garis buat cara menggunting. Guntingnya yang ada titik-titiknya, ya. Titik-titiknya nih digunting nih. Ya, bukan yang kuningnya digunting. Ya, titik-titik ini digunting. Ya, sama nanti cocokkan mana siklus tadi yang ada 3 siklus, ada 4 siklus yang tidak sempurna maupun sempurna nih. Nanti ditempelkan di sini, boleh langsung ditempelkan di karton. Ya, paham nggak? Ya, ada yang tanyakan nggak? Iya, nanti ini tempelnya di karton nih sesuai metamorfosis nyamuk. Nah, apa prosesnya? Jadi bukan kuningnya yang dipotong, tapi nih sesuai arahan aturan gunting. Cara guntingnya ada yang dari bawah digunting dan kotak-kotaknya ini tinggal disusun saja. Paham ya? Oke, terima kasih. Oke, Bapak harap mengerjakannya dengan sangat kerjasama dan teliti, kompak ya. Kompak. Nah, tidak harus saling ini ya, diperhatikan caranya. Di luar sini. Ntar tinggal bergantian. Yang nulis silakan nulis. Oke, silakan yang udah paham jangan kerjakan, tidak harus pakai bersuara ya, tangannya yang kerjain. Tangannya dengan kerjasama yang bagus, gantian ya. Oke. Ayo, silakan digunting. Oke, nggak harus bersuara ya. Kerjakan dengan sesuai apa yang tadi kita bahas. Nah, ini caranya. Nah, kalian menggunting tuh sesuai urutannya nih, ya. Dari metamorfosis nyamuk, katak, kupu-kupu dan belalang. Ya, digunting ya. Lalu ditempelkan. Nanti begini nih. Ini kan ada judulnya nih, satu nih. Ini dipotong nih. Tuh, kan.
Yang rapi, guntingnya yang rapi. Nih, ditahan lagi nih. Biar nggak terbang. Kita pakai ini. Nah, yang lurus Saka, lurus sesuai. Nah. Ayo gunting, bisa tarik. Nah, nanti Asap bantuin ngelem. Ya, kalau udah jangan lupa sampahnya. Nah, nanti kalau sudah susun satu, begini satu, ada 4 kan, susun. Pak, nyamuknya mana, Pak? Nyamuk tadi gunting mana? Coba, ayo. Enggak, Pak. Kok tiba-tiba hilang, Coba lihat Pak? terbang nggak kena angin, coba. Tuh, terbang, coba pegang dulu nih. Makanya ditahan nih, pakai itu. Pakai lem, biar nggak terbang tuh, kamu juga terbang tuh. Disusun ini apa? Oke, lihat langsung taruh di situ. Nah, ya pintar. Mau madap mana? Yang kompak. Nah, itu udah pindah. Ya, bagus. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah menuliskan nama personil masing-masing. Kalau bilang sudah atau sambil yang menunggu yang belum selesai, ya, sambil kita ice breaking kembali. Ada lagu tentang metamorfosis sempurna ya. Nah, ya bareng ya. 1, 2, 3. Kupu-kupu bertelur banyak, lalu menetas menjadi ulat. Ulatnya jelas, warnanya hijau, ulatnya kenyang, luasa. Ulat uli kepompong, kupong terduka menunggu kupu. Ulat jadi kepompong, kepompong terbuka jatuhlah pupu. Oke, tepuk tangan dulu, bisa semuanya? Nah, ya kan? Nah, itu cara buat lebih cepat hafalnya tadi ya. Nah, setelah tadi sudah mengerjakan menempelkan atau mempraktekkan dari susunan siklus metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dari kelompok 1 dan kelompok 5, siapa yang mau maju mempresentasikannya? Oke, kelompok 5 silakan. Dari kelompok Samil dan kawan-kawan maju di tengah-tengah sini. Silakan. Ya, boleh. Ya. Oke, yang lain bisa disimak nanti buat siapa? Oke, bisa diperhatikan yang lain? Ya, dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 5 ini mempersembahkan siklus hewan, kupu-kupu, belalang, nyamuk, katak. Kita mulai dari kupu-kupu. 1, telur. 2, ulat. 3, kepompong. 4, kupu-kupu. 1, telur. 2, belalang kecil. 3, belalang dewasa. Iya. Selanjutnya Telur. telur. Apa lagi? Nyamuk. Oke. Selanjutnya katak. Telur. Apa? Cebong. Terus berudu apa tadi? Katak kecil. Lalu katak dewasa. Oke. Udah? Oke. Kasih tepuk tangannya buat kelompok Samil ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok Samil. Oke. Ayo selanjutnya dari regu kelompok. Ayo, kelompok 2 silakan. Ya. Ya. Iya, jentik. Ayo. Silakan. Gambarnya seperti ini. Kayak lihat ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan hewan-hewan yang bermetamorfosis. Pertama, metamorfosis kupu-kupu. Pertama, telur. Kedua, ular. Ketiga, Diem bacot. kupu-kupu. Yang kedua, hewan yang metamorfosis ular. Pertama, telur. Kedua, ular. Ketiga, berulang dewasa. Yang ketiga, menggunakan metamorfosis kata. Pertama, telur. Kedua, ketiga, kaki. Belakang yang mempunyai 2 kaki. Keempat, kata kecil. Yang kelima, kata dewasa. Yang terakhir, metamorfosis nyamuk. 1, telur. 2, jentik. 3, jentik. 4, nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya semuanya. Ya, selanjutnya dari kelompok 1 ayo. Yang lain diperhatikan, ayo. Kalau nanti kelompok 1 ada gambar atau penyebutannya salah, nanti selesai presentasi kita bahas. Ayo, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperkenalkan siklus hewan. Yang pertama, telur. Yang kedua, jentik. Ketiga, jentik besar. Keempat, nyamuk. Kedua, metamorfosis kupu-kupu. Pertama, telur. Kedua, ular. Ketiga, kepompong. Keempat, kupu-kupu. Metamorfosis kata. Pertama, telur. Kedua, beruduk. Ketiga, beruduk berkaki. Keempat, katak muda. Kelima, dewasa. Yang terakhir, metamorfosis belalang. Kedua, ketiga, belalang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo, kelompok selanjutnya. Ayo, kelompok 4. Ayo silakan, Saka dan kawan-kawan. Ayo, pelan-pelan, Jabrano. Ini kan enak kan? Ayo, awas. Ayo duluan Saka. Ini Bu Banjar. Awas jangan sampai ini kena nih geser ke sini nih, geseran. Nah, awas. Nah, awas. Ya, ayo, awas. Ayo nih. Nah, oke. Ayo mulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan dalam metamorfosis. Pertama, metamorfosis kelelawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ayo. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Ayo, pelan-pelan, awas. Sandung. Ayo, mulai. Ayo, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang suaranya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo. Nah, dari hasil presentatif tadi yang saya perhatiin dan Bapak sangat simak, masih ada dari siklus dari metamorfosis nyamuk yang ketukar-tukar tuh ya. Bagi kelompok, ada kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 3 juga sama tuh ya. Ada siklusnya, gambarnya yang ketukar, nanti bisa dirubah kembali ya, supaya pertumbuhannya atau siklus hidupnya sesuai susunannya. Nah, adakah dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Oke, kelompok 2, silakan. Lalu apa yang bagus ya buat oke, lalu udah, terima kasih, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, itu
Itu semua buat masukan dari atau buat makin bersemangat mengerjakan kelompok. Ada yang mau menanggapi lagi? Nah, ayo kelompok 4 dari Asraf, silakan. Saya bagus kerjaannya. Oke, tepuk tangan buat dari kelompok 4 tanggapannya. Oke, selanjutnya menanggapi dari kelompok siapa? Kelompok 3 ya, Aresa. Apa tanggapannya? Bagus tapi minimnya itu kekurangan suaranya nggak kedengaran. Oke, karena bagus sudah susunannya udah bagus tapi minim suaranya kurang besar. Oke, kasih tepuk tangan juga buat apresiasi teman-temannya ya. Nah, itu semua adalah hasil perhatian dari kelompok dan teman-temannya. Oke. Bagaimana perasaan hari ini? Apakah ada yang tidak senang? Apakah ada yang merasa pelajaran hari ini merasa ada yang menyakitkan, ada yang galau gitu? Ada? Apa? Apa yang galau maksudnya tidak paham, masih tidak mengerti, masih apa? Apa? Ada perasaan senang? Senang dengan apa, Samil? Senang apa? Nah, senang belajar seperti ini berkelompok dan apa? Menggunting-gunting, menempel-nempel kata Samil senang. Apalagi? Ayo. Bagaimana perasaannya Ahmad? Ayo, silakan. Lalu apa? Senang karena apa? Nah, bekerja kelompok. Udah, itu aja. Nggak ada yang lain. Ada yang dinamakan? Ayo Saka, apa? Senang, lalu apa? Ya, bisa mengerjakan kelompok dengan teman-teman. Ada lagi? Ajam, apa silakan? Perasaannya apa? Senang, sedih, susah? Apa? Senang? Nah, iya senang karena bisa paham tentang metamorfosis, apalagi melalui apa? Video dan berkelompok. Oke, tepuk semangat semuanya. Tepuk semangat. Tiga kali tepuk 5. Oke, cukup. Nah, kenapa senang? Karena belajar hari ini bisa sambil nonton, bisa tahu tentang metamorfosis, ada ceritanya juga, animasinya. Lalu udah hanya membuat bagan dari apa? Menggunting-gunting tuh apa? Menyusun atau itu di karton, menyusun puzzle ya dalam siklusnya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Nah, apa metamorfosis? Dan tentang ameta dengan siklus hewan, apalagi? Ayo, metamorfosis dan siklus hewan. Apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Nah, belajar menempel dan gunting. Apalagi? Belajar di kelompok. Ada lagi? Ada, Saka. Belajar bekerja sama. Belajar apa, Pina? Ayo yang lain dengerin dulu. Nah, benar. Belajar sambil menyenangkan karena bisa tahu dari kecil sampai besar ya. Ada lagi selain Pina? Tania? Apa? Apa yang kita pelajari hari ini yang kita dapat? Terus apa lagi? Manfaatnya dari tahu perubahan siklus metamorfosis apa? Oke, agar dapat ilmu lebih nambah lagi wawasannya ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Tania dan semua yang tadi. Oke. Dan sekarang boleh dilipat apa hasil kerjanya. Nanti Bapak ambil, dilipat dulu. Nanti Bapak kasih
soal dari evaluasi hari ini ya. Makanya disiapin alat tulisnya. Silakan. Ya. Oke, bisa dikerjakan. Udah? Udah? Oke, kasih. Mana yang belum dapat siapa? Oke, selanjutnya. Ayo. Oke, bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Oh, berat. Ayo, mana tadi sini? Yang belum siapa? Itu siapa tuh? Kertas apa nih? Ini punya siapa? Oke. Mana satu lagi tadi? Ayo. Ayo. Ini siapa nih? Oke, silakan dikerjakan dengan teliti ya. Apa hasil dari yang kita pelajari hari ini? Oke, sudah? Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan di tengah. Kalau sudah, setelah hari ini mempelajari, alangkah baiknya kita mengulas lagi. Ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Merefleksikan, siapa yang berani ke depan? Menurut kamu apa pembelajaran ini? Lalu? Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Vina. Oke, silakan maju menyimpulkan. Kesimpulannya, metamorfosis itu ada dua, metamorfosis yang tidak sempurna dan sempurna. Oke, terima kasih, tepuk tangan tuh buat teman kita Kamil ya. Oke, jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini dan perubahan siklus hidup dan daur ulang hidup hewan itu metodenya. Ya, kalian udah melihat dengan gamblang, udah sangat jelas, ada videonya dan sudah mempraktekannya ya. Mau metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, itu semua jadi kalian bisa paham ya, apa itu perubahan bentuk atau perkembangan dari siklus hewan. Oke? Dan di rumah nanti kalian bisa dibuka lagi atau dikembangkan lagi apa saja hewan-hewan yang bermetamorfosis atau tidak bermetamorfosis ya. Banyak, nggak hanya
dua yang ada kita contoh di sekarang ini. Nah, oke, cukup sekian. Mungkin Bapak hanya berpesan buat motivasi di kelas 3 ini agar selalu giat belajar ya, rajin ke sekolah, tidak harus malas, karena di masa yang akan datang perang kalian bukan hanya dengan ilmu, dengan robot, dengan teknologi, tapi dengan semuanya. Jadi senjata yang paling ampuh di dunia hanya dengan belajar ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Bapak, semoga bermanfaat. Alangkah baiknya kita sebelum menutup menyelesaikan acara, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo, silakan Saudari Gigi. Doa pulang. Mari Kawan-kawan, kita sebelum pulang akan membacakan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan Garuda, lagu nasional, lagu wajib. Satu Nusa, satu bangsa. Ayo Tania dipimpin. Silakan. Satu bangsa, satu, dua, tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, kembali ke tempat. Terima kasih Tania. Oke, mungkin pelajaran hari ini cukup sekian. Dan jangan lupa yang di rumah pulang, langsung pulang ke rumah. Tidak ada yang keluyuran dan tidak ada yang mampir-mampir kemana lagi ya. Pulang, ganti baju, ada yang kegiatan ngaji langsung ngaji, ada yang kegiatan les langsung les, atau yang lain-lain. Cukup sekian dari saya, Billahi Taufiq wa Hidayat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Samil. Ayo cepetan, dimasukin dulu. Ya, ditaruh situ aja dulu. Ayo, taruh tengah dulu.